Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Bisnis Suara Laba yang saya ampu hingga pertengahan UTS. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan buat teman-teman yang mungkin lagi sakit. Semoga diberikan kesehatan dan dalam perjalanan mohon untuk segera menepi dan berhenti dulu ya, fokus dengan kegiatan perkuliahan dulu. Harapannya 1 jam ke depan itu bisa kita optimalkan dan hari ini juga ada jadwal presentasi kelas yang akan dipresentkan oleh rekan kita ya. Oke, saya izin coba menyampaikan materi hari ini buat rekan-rekan yang belum open cam, silakan open cam selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Oke, materinya sudah terlihat. Husna Khairunisa. Sudah, Pak. Udah ya. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita pertemuan kedua mata kuliah manajemen bisnis franchise. Oke, tanggal 20 Februari. Nah, rekan-rekan semua di minggu lalu saya memberikan suatu proyek buat rekan-rekan semua untuk melakukan visit langsung, wawancara, kemudian juga membuat profil dari referensi yang ada di internet, ya, profil misalnya tempat usaha franchise yang berada di sekitar tempat tinggal rekan-rekan semua. Jadi membuat profil bisnisnya seperti apa ya, kemudian range harganya, produknya apa aja dan dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan di bentuk video dan diupload di YouTube. Nah, untuk yang bertugas hari ini ada rekan kita Dela Adelia dan Muhammad Aksal Zorif yang akan presentasi kelas. Nah, ini rekap tugas yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Saya sangat appreciate rekan-rekan semua dan sesuai informasi yang saya berikan di setiap Rabu sore jam 5 itu tugas mingguan itu akan saya kunci. Jadi saya protek ya. Jadi teman-teman nggak bisa upload. Kemarin ada yang PM ke saya, Pak saya mau upload tugas. Namun sudah dikunci. Jadi harapannya di tugas-tugas berikutnya biar tugasnya nggak kosong, teman-teman bisa mensubmit tugas tepat waktu. Kenapa saya wajibkan ini? Biar teman-teman terbiasa pola kerjanya rapih, tersistematis. Saat ini kita sudah terkoneksi dengan digitalisasi, kita bisa membuat tugas di satu layar yang sama ya. Kemudian ini salah satu kemudahan Google Sheet yang kita gunakan, teman-teman bisa cek siapa yang jarang open cam dan saya rekap, siapa yang nggak masuk gitu ya. Kemudian juga saya setiap minggu juga rekaman video Zoom juga saya upload di YouTube dan saya kirim ke kelas juga ya, PDF materi juga saya kirim ke kelas, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan baik dan termasuk juga yang siapa yang nggak buat tugas gitu ya bisa terlihat juga. Jadi mohon untuk kedepannya Dela Adelia dan Agung Saputra untuk tugasnya mohon dibuat tepat waktu sehingga tidak telat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Dela Adelia dan Muhammad Aksal Zorif, silakan saya berikan waktu per masing-masing orang 5 menit untuk present mata presentasi tugas mata kuliah manajemen franchise bisnis ya untuk tugas yang pertama. Silakan, siapa yang dulu siap? Adelia sudah join? Sudah, Pak. Boleh, silakan. Delia. Sebentar, Pak.
Maaf Pak, mic Bapak belum aktif. Oke. Oke, Muhammad Aksal dulu sudah bisa present? Sebentar Pak, kami ingin berbagi layarnya Pak. Oke, dipercepat ya buat Iya Pak. Sebentar Pak. sebelum waktunya presentasi, materinya sudah dibuka, jadi tinggal share screen dan bisa present. Izin Pak, di sini tidak bisa berbagi Pak, harus minta host untuk itu Pak. Harus. Sudah saya Oke. Sudah saya buka, dicoba kembali. Oke Pak. Gimana? Masih lama? Masih belum bisa Pak. Belum bisa, coba dikirim ke grup kalau enggak. Oke baik Pak, dikirim ke grup. Baik. Coba dicoba lagi, harusnya sudah bisa ini. Ini kami tekan masih itu Pak, masih minta host untuk diizinkan gitu. Coba Dela Adelia coba bisa share nggak? Atau yang lain coba bisa pencet nggak? Nggak bisa juga, Pak. Coba dikirim. Nah, ini udah, Pak. Udah bisa, oke, silakan. Di full screen kan ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia dengan NIM C1S1 22011. Mata kuliah Manajemen Bisnis Waralaba dengan Universitas Jambi. Di sini saya mempresentasikan tentang apotek K24. Berikutnya di sini ada profil atau sejarah apotek K24. Apotek K24 adalah jaring apotek swasta nasional terbesar di Indonesia yang beroperasi 24 jam sehari, menyediakan kebutuhan obat-obatan dengan harga yang sama sepanjang waktu, termasuk hari libur. Nama K24 merupakan singkatan dari komplit 24 jam, mencerminkan komitmen apotek ini untuk selalu tersedia bagi masyarakat. Didirikan oleh Dr. Gideon Hartono pada 24 Oktober 2002 di Yogyakarta. Apotek K24 lahir dari pengalaman pribadi Dr. Gio Deon yang kesulitan mendapatkan obat di malam hari karena minimnya apotek yang buka 24 jam. Hal ini mendorongnya untuk mendirikan apotek yang selalu buka dan mudah diakses oleh masyarakat sejak pembukaan gerai pertamanya di Jalan Magelang. Yogyakarta, apotek K24 terus berkembang. Pada tahun 2003, 2 gerai tambahan dibuka di Jalan Gejaya dan Jalan Kaliurang. Ekspansi ini berlanjut ke kota lain seperti Semarang. Pada tahun yang sama, pada tahun 2005, apotek K24 mulai menawarkan waralaba, memungkinkan pengusaha lain untuk bergabung dalam jaring ini. Hingga saat ini, apotek K24 telah memiliki lebih dari 750 gerai yang tersebar di 156 kota atau kabupaten dan 29 provinsi di Indonesia. Apotek ini telah menerima lebih dari 200 penghargaan termasuk apotek asli Indonesia di waralabakan. Selain menyediakan obat-obatan, apotek K24 juga menawarkan untuk kesehatan, terus mereka meluncurkan aplikasi K24 Klik yang memungkinkan proses kesehatan secara online. Berikutnya, di slide berikutnya, di sini ada produk. Yang pertama ada obat-obatan, obat resep atau memerlukan resep dokter. Yang kedua ada obat bebas dan bebas terbatas, obat generik dan paten. Yang kedua ada alat kesehatan, yaitu ada termometer, tensimeter, glukometer, terus ada masker, sarung tangan medis, peralatan medis lainnya. Yang ketiga ada suplemen dan vitamin.
Di sini ada vitamin harian seperti vitamin C, D, B kompleks dan lain-lain. Berikutnya ada suplemen penambahan daya tahan tubuh, produk herbal dan suplemen kesehatan lainnya. Yang keempat ada susu dan nutrisi. Di sini ada susu bayi dan anak-anak, susu untuk lansia, produk nutrisi khusus. Yang terakhir ada produk perawatan diri dan kesehatan, ada skincare dan perawatan kulit, produk kebersihan atau sabun antiseptik, dan itu juga ada obat luka dan antiseptik. Selanjutnya di sini ada layanan, apotek buka 24 jam, selalu buka termasuk hari libur. Layan konsultasi apoteker, bisa bertanya langsung ke apoteker terkait obat dan penggunaannya. Layanan pemesanan online itu K24, klik bisa memesan obat dan produk kesehatan secara online, pengiriman langsung ke rumah. Yang keempat ada layanan resep online, bisa mengunggah resep dokter dan dari aplikasi. Yang terakhir ada program kesehatan dan promo. Di sini ada diskon dan promo khusus untuk pelanggan. Terus ada edukasi kesehatan melalui media sosial dan website. Selanjutnya ada di sini ada harganya. Harga di Apotek K24 bervariasi tergantung pada jenis produk. Yang pertama, obat generik harganya dari 2.000 sampai 50.000 per strip atau botol atau tablet. Contohnya paracetamol generik, amoxicillin generik. Yang kedua ada obat paten, harganya dari 20.000 sampai 500.000 per kemasan. Contohnya antibiotik paten, obat hipertensi, obat diabetes. Yang ketiga ada suplemen dan vitamin, harganya dari 10.000 sampai 300 per botol atau strip. Contohnya vitamin C, multivitamin anak, suplemen daya tahan tubuh. Alat kesehatan dari harga 15.000 sampai 1 jutaan tergantung jenis produk. Contohnya termometer, tensimeter, glukometer. Yang kelima ada produk perawatan diri dan kebersihan, harganya dari 5.000 sampai 200 ribuan. Contoh hand sanitizer, sabun antiseptik, dan perawatan kulit. Kalau susu atau nutrisi harganya mulai dari 50 sampai 500-an. Contohnya ada susu bayi, terus susu untuk lansia, terus ada juga khusus untuk nutrisi. Baik, sekian dari sini ada juga videonya. Boleh ditampilkan videonya? Maaf Pak, tunggu sebentar Pak. Boleh, silakan. Bisa? Bisa Pak, tunggu sebentar Pak. Oke, next. Ke berikutnya aja, biar waktunya efektif. Next, bisa dipersiapkan dengan baik ya. Oke, udah siap? Siapa? Oke, gercep ya, satset, jangan lambat. Baik, Pak.
Muncul nggak Pak di itu? Kalau di saya belum muncul. Sebentar Pak. Sudah bisa terlihat nggak Pak? Baru terlihat handphonenya, tapi materinya belum tershare. Oke, kalau ini Pak? Sudah, coba di landscape. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Zorib dengan NIM C1E1222002. Untuk usaha yang saya kunjungi yaitu franchise GoVe Indonesia yang berada di lokasinya yang berada di Jelutung, daerah Jelutung, Pak. Di depan pom bensin sebelah Samsat Jambi. Oke. Untuk historinya, sejak 2018, GoVe Indonesia telah dengan fokus dan bangga melayani pelanggan untuk membeli freshly brew cafe and donat. Setiap outlet memiliki ciri khas tersendiri di mana kami selalu memberikan pengalaman nyaman layaknya kantor yang menyatu dengan alam. Sebuah tempat di mana semua orang dapat bersantai dan menikmati suasana sambil meminum kopi serta cemilan lainnya. Kami adalah salah satu brand yang telah teruji melewati COVID pandemic era dan menjadi salah satu most growing brand dalam 5 tahun terakhir ini. Kami telah membuka 20 lebih store around Indonesia dengan kepercayaan dan support dari seluruh stakeholder. Maka kami berjanji untuk terus memberikan nilai tambah budaya, baik dan kenangan indah terus-menerus kepada seluruh komunitas di lokasi Anda. Oke, untuk keunggulannya yang pertama yaitu proses operasional standar yang kuat dan terukur. Yang kedua yaitu perekrutan dan pelatihan staf tanpa rasa khawatir. Yang ketiga, menu bervariasi dan populer. Yang keempat, tim manajemen yang terlatih. Yang kelima, respon cepat, konsultasi pemasaran. Yang keenam, tim R&D kreatif. Dan yang terakhir, dimensi baru dengan sentuhan personal desain coffee shop impian. Selanjutnya untuk target marketnya yaitu pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya profesional muda. Saya boleh nanya nggak? Ini yang seorang sebelah Bapak tua ini yang pemiliknya atau gimana? Enggak Pak, ini template dari PPT-nya Pak. Ya. Iya. Oke. Ya maaf Pak. Apa? Oke, untuk target marketnya yaitu pelajar dan mahasiswa, profesional muda, mom and family household, dan yang terakhir adalah entrepreneur. Untuk sasaran konsumen dan income-nya, sasaran umurnya yaitu rentang mulai usia dari 15 sampai 55 tahun. Untuk gendernya 59% perempuan dan 40% laki-laki. Income yang didapatkan yaitu income level kategori B, B+, dan C. Oke, untuk presentasinya sekian, videonya akan saya tampilkan berikut. Apakah muncul Pak di... Udah tampil, silakan. Oke. Terima kasih. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari.
kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kembali Oke, baik. pulang. Segitu saja video dari saya, Pak. Oke, Oke. terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Oke, saya mau masuk ke Dela dulu, Dela Adelia. Dari hasil visit ke sana, untuk modal membuka K24 itu kira-kira berapa biaya franchise-nya? Kamu tanyakan nggak atau kamu cari literasi di internet nggak berapa? Katanya Pak sekitar 500-an lebih Kak, Pak. Oke, baik, itu di luar tempat atau sudah sama semuanya? Di luar tempat, Pak. Hanya biaya franchise untuk membuka ya? Iya, Pak. Oke, untuk Aksal sendiri, untuk tadi apa, GoVe ya? GoVe sendiri Iya, Pak. berapa itu modalnya? Kalau kemarin kan saya bukan bertanya langsung ke ownernya, Pak. Jadi saya bertanya ke karyawannya. Kurang lebih itu di bawah 500 sih, Pak. Sudah bisa. Oke, di bawah. Ya, sekitar mungkin di budget 300-400 mungkin sudah bisa, Pak. Oke. Iya, soalnya dia sudah kayak kalau nggak salah sudah ada include apa kemarin katanya ya. Kayak sudah include Alat-alat ya? alat-alat. Iya, betul, Pak. Iya. Ya, Siap. Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan materinya. Terima kasih tadi buat Dela dan Muhammad Akshal ya untuk visit dan coba menggali informasi terkait profil franchise K24 Apotik yang mungkin kita sudah kenal. Kalau GoVe ini kayaknya saya masih baru dengar ya. Ternyata franchise tadi sempat saya browsing juga. Ini GoVe ini beneran franchise atau enggak? Ternyata benar franchise. Kalau Apotik K24 kan di setiap provinsi ada, setiap apalagi di kota-kota besar ya, daerah wisata itu pasti banyak sekali. Dan kalau si GoVe ini saya baru dengar gitu, dan ternyata franchise. Oke, terima kasih Dela sama Muhammad Akshal yang sudah dengan baik ya coba merangkum, membuat video, mempresentasikan. Namun ada beberapa notes yang mungkin buat presenter berikutnya. Untuk yang pertama harus saset, artinya harus disiapkan ya. Jadi materinya harus sudah dibuka, videonya gitu ya. Jadi pada saat ditanyakan teman-teman langsung present, langsung share gitu ya. Kemudian nggak menunggu lama. Kami sebagai yang melakukan apa ya pengamatan, penilaian dan juga melihat hasil tugas teman-teman itu nggak nunggu lama gitu ya. Kalau sudah nunggu 1-2 menit presentasinya belum muncul ya ini jadinya kita buyar gitu ya. Jadi kedepannya minta tolong lebih baik lagi dipersiapkan untuk presentasinya. Nah ini overall oke, nanti kedepannya tolong disiapkan sama ketika membuat presentasi gitu ya, mungkin poin per poin, jangan satu paragraf
atau 2 paragraf dijadikan satu penjelasan di PowerPoint, tapi harus ada kata per kata, poin per poin gitu ya. Namanya kan PowerPoint, artinya poin-poin yang disajikan gitu ya. Jadi jangan satu kalimat cerita sejarahnya si K24 ditampilkan semua, nggak di per poin-poin, harusnya tinggal dibuat berdiri tahun 2016 oleh Dr. Gideon, alasannya didasari nomor 3 misalnya, karena dulu susah mencari apotek yang 24 jam gitu. Jadi per poin, tidak dalam bentuk kalimat yang disajikan sehingga si para penikmat atau yang mendengar pun juga nggak bosan, mungkin seperti itu. Itu yang poin yang mungkin bisa diperbaikin ke depannya buat teman-teman ketika kita membawa presentasi, tidak serta-merta materi yang ada di internet itu di copy paste langsung di share gitu ya, tetapi harus dipilah, disajikan poin-poin penting yang tidak menurut teman-teman tidak penting, penjelasan tambahan itu saya pikir nggak perlu seperti itu ya. Oke, saya coba lanjutkan teman-teman semua. Kalau di pertemuan sebelumnya saya coba sampaikan sebentar ya. Ini beberapa orang yang nggak open cam tadi ya, Muhammad Iqbal, Agung Saputra tadi udah saya note. Yang lain mohon open cam selama kegiatan perkuliahan berlangsung ya. Saya akan sampling beberapa waktu yang nggak open cam, saya akan notes dan untuk mengurangi penilaian keaktifan di kelas. Kalau memang sekiranya nggak mau join di kelas silakan ya, fokus di kegiatannya, tapi selagi teman-teman fokus kuliah, mohon untuk waktunya difokuskan kegiatan perkuliahan. Nah, rekan-rekan semua, hari ini saya akan Izin Pak, jelaskan ya, silakan. itu Muhammad Iqbal lagi ke apa Pak? Lagi izin ke WC Pak. Oke ya, segera ya, habis itu langsung difokus dengan kegiatan perkuliahannya. Oke, rekan-rekan semua, untuk pengantar bisnis suara laba hari ini saya akan melanjutkan pertemuan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di minggu lalu saya menjelaskan mengenai bagaimana jatuh bangun seorang pebisnis dari pengalaman pribadi saya, mungkin lebih dari hampir 15 tahun menjalankan bisnis, yang mungkin teman-teman bisa membuka cakrawala teman-teman bahwa ketika kita menjadi seorang pembisnis pemula itu ternyata banyak sekali jatuh bangunnya, nggak serta-merta kita buka bisnis langsung sukses. Begitu juga ketika kita membangun bisnis franchise, nggak serta-merta bisnis yang kita kembangkan dari artis terkenal, misalnya mungkin teman-teman beberapa tahun silam mungkinnya artis-artis pada membuat franchise kue, bolu gitu ya, bakery gitu ya, akhirnya tutup. Mungkin ada beberapa food vlogger terkenal kayak Next Carlos gitu ya, membuat ayam gedebuk, beberapa gerainya ternyata tutup. Dan banyak lagi beberapa franchise lain ya, misalnya Stick Wow gitu ya, ada yang bertahan, ada yang tutup gitu ya. Ayam bakar Solo misalnya ya, Wong Solo gitu ya, ada beberapa yang tutup, ada yang masih buka kayak di Telanai gitu ya, mungkin masih buka, ada beberapa yang memang udah tutup gitu. Jadi memang beberapa franchise itu memang nggak semuanya sukses juga. Jadi pada saat kita ingin menjadi bagian dari bisnis franchise, kita benar-benar harus mempelajari, dan hari ini saya akan sedikit membuka bagaimana pengantar bisnis waralaba dari bisnis franchise itu sendiri berjalan seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, jadi definisi waralaba itu sendiri, jadi kita sudah sebelumnya sudah mengenal ya, mungkin teman-teman franchise. Sebenarnya franchise ini apa sih ya, waralaba ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi franchise ini kerjasama bisnis ya, jadi antara pemilik merek atau sistem bisnis ya, namanya franchisor, kemudian memberi hak kepada orang lain untuk menjalankan bisnis serupa, merek serupa, produknya sama, dengan menggunakan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi misalnya saya pemilik franchise McDonald's di Indonesia misalnya, kemudian si Akshal atau Adela misalnya, Pak, saya punya budget dan saya punya modal dan supaya punya tempat nih di Morobungo, dan di Morobungo belum ada McDonald's, Pak. Saya ingin bekerja sama dengan Bapak sebagai franchisor untuk membuka McDonald's cabang Morobungo.
kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang pemilik franchise itu namanya franchisor, kalau yang menjalankan bisnis dan mengajukan proposal kerjasama untuk ke pihak lain itu, artinya orang lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan pemilik bisnis itu namanya franchisee. Namun pengelolaannya, sistemnya, mereknya itu sama persis gitu ya. Termasuk rasanya, mungkin teman-teman makan ya, makan KFC di KFC Mall Jamtos dengan KFC di WTC Batanghari itu rasanya sama, atau di CFC depan Unjat Lanai dengan CFC di misalnya di apa di Selincah misalnya ya sama gitu ya. Jadi artinya eh, semuanya memiliki standar dan prosedur yang sama karena mereka memiliki cara masak yang sama, takaran menunya, ingredientnya juga sama seperti itu. Nah, sebagai imbalan, franchisee biasanya membayar biaya awal dan royalti secara berkala kepada franchisor. Jadi biasanya pengalaman saya pada saat saya ngambil sebagai franchisee waktu mengambil soto Lamongan Abbas ya dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi mekanismenya kalau saya waktu itu adalah saya membeli bahan baku. Jadi mereka berbisnisnya adalah jualan bahan baku. Jadi bahan baku soto itu dikirim dari Surabaya. Nah, beda kalau misalnya ada juga yang membayar franchise fee di awal, ada yang bulanan di setor ya. Ada juga kayak tadi misalnya yang K24 sama kayak Alfamart, Indomaret ya, kayak apotek K24 yang Dela tadi cerita bahwa mereka harus nyetor 500 juta di luar tempat, kemudian nanti obat-obatan, sistem rekrutmen karyawan dan lain sebagainya disiapkan oleh tim apotek K24. Termasuk GoCafe misalnya tadi ya, GoCafe tadi menyetor 300 juta alat-alat barista ya untuk membuat kopinya ya, itu sudah disiapkan oleh si tim dari pusatnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman, saya yakin di sekitar kita teman-teman sudah mulai ngelihat ya. Kadang pada saat scrolling TikTok, kok ini si franchise ini mulai banyak jualan gitu ya. Jadi mereka nggak hanya jualan produk ke pelanggan, tapi mereka jualan bisnis gitu ya. Ngapain gitu ya? Jadi teman-teman semua dipahami bahwa mereka pun juga dengan menjual franchise ini mereka mendapatkan keuntungan gitu ya, bisnisnya bisa berjalan. Misalnya The Kriuk ya, ketika kita berfranchise The Kriuk Anggoreng itu kita membeli bahan baku ke mereka gitu ya, jadi mereka akan mendapat keuntungan. Nah, kemudian ada juga nih misalnya kayak Rumah Makan Padang ya, 135 juta Rindu Minang, kita menyetor uang tertentu, kita nanti mendapatkan desain, layanan konsultasi, kemudian juga mungkin koki yang dilatih di sana, standarisasi dan lain sebagainya. Termasuk nih ada juga stick ini ya, sticky stick 79 juta sampai 150 juta, diskon jadi 79 juta. Kemudian ada yang teh tarik ini 14,5 juta, kemudian ada juga yang bingsui pesaing Mixu ya. Coba teman-teman lihat pas awal-awal kemarin setelah Covid kayaknya 2021 2022 itu kayaknya Mixui lagi jaya-jayanya, lagi banyak banget ya, nggak ada yang namanya ruko itu nggak disewa sama Mixui ya, hampir semua tempat-tempat ramai ada Mixui. Sekarang kayaknya sudah mulai berguguran dan muncul adanya Bingsui, Aicha ya, es krim. Kemudian ada Magu Chicken ya, banyak ya. Jadi Rocket Chicken. Kemudian ini mungkin yang lokal ya. Nanti juga saya jelaskan ada yang internasional dan ada yang lokal. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa bisnis franchise saat ini ternyata mereka nggak hanya jualan produk, tapi mereka menawarkan kemitraan franchise kepada orang-orang yang ingin bermitra seperti itu ya. Mungkin alasannya daripada kita membangun bisnis dari nol yang kita tidak tahu bagaimana cara membangun bisnis dari nol, dengan kemitraan ini yang pertama mungkin sudah dikenal gitu ya, kemudian sistemnya sudah siap ready untuk digunakan kita sebagai franchisee, dan tentunya bisa siap berjalan dengan menyiapkan modal tertentu seperti itu. Nah, definisi waralaba menurut para ahli dan regulator ya. Jadi yang pertama,
Franchise itu didefinisikan berdasarkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI bahwa waralaba adalah suatu sistem dalam pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan, konsumen akhir melalui mekanisme pemberian hak bisnis kepada pihak franchisee ya. Jadi sama ya, si pihak franchisor misalnya tidak bisa membuka cabang di Kota Jambi, namun ada si Aksal yang punya modal 1M, sudah punya ruko dan siap membuka cabang dan bekerja sama dengan si franchisor dan akhirnya bermitra sehingga barang atau jasa yang dijual baik itu barbershop ya, tadi food and beverage kuliner ya, tadi ada sticky stick, rumah makan Padang ya, ada juga ekspedisi, JNT, Tiki, layan parcel itu kan juga menjalankan kemitraan juga. Jadi ini bisa kita jual kepada pelanggan ya. Mau barang ataupun services atau jasa itu bisa kita jual gitu ya, seperti itu. Nah, menurut regulator dari pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 menjelaskan dan mendefinisikan bahwa waralaba itu adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Jadi ada juga kayak misalnya KFC, mungkin teman-teman ya, PT Fast Food Indonesia Tbk ya, punya Sen Gelael ya misalnya ya, yang pembalap yang mungkin teman-teman kenal, itu mereka sudah perusahaan go public gitu ya. Ada juga yang perseorangan kayak Ayam Bakar Wong Solo, tadi ya mungkin GoFood yang atau yang tadi Apotik K24 ya Pak Gideon, Dokter Gideon gitu ya. Jadi perseorangan atau badan usaha ini ya memberikan izin dan membuat sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam mereka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dijual atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi kalau misalnya usahanya itu sendiri nggak sukses ya nggak mungkin berani orang lain untuk menjual produk tersebut di daerah lain. Tapi kalau misalnya kayak K24 di Jogja ya, di Jalan Magelan misalnya, dia sukses dan sudah memiliki cabang yang banyak di Jawa, di Jogja misalnya ya, membuka cabang di Semarang, Surabaya, dan di daerah-daerah lain akhirnya banyak juga yang mau, wah mau dong franchise ini gitu ya, dan ternyata ini menarik gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih demikian bahwa sistem bisnis yang dijalankan ini sama-sama terikat dalam suatu kontrak kerjasama dan harapannya saling menguntungkan. Jadi si franchiser untung, franchisee sebagai pihak kerjasama kemitraan ini juga bisa untung juga, seperti itu. Nah, karakteristik utama waralaba yang pertama, merek yang kuat. Pasti kalau kita buka cabang bisnis yang baru, misalnya nih, si Della membuka cabang bisnis, misalnya membuat bisnis empek-empek Della harga 2.000 misalnya ya, baru punya satu cabang ya, terus ngajak Aksal buat franchise ya, pasti Aksal ragu, lah kamu aja baru buka satu cabang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kak Apotek K24 udah terkenal di mana-mana, kemudian di Morobungo belum ada, misalnya Adela asalnya dari Morobungo, ini bagus nih, saya punya modal, saya pengen buka juga deh gitu ya. Jadi artinya harus merek yang kuat. Dan orang yang melihat, wah ini Apotek K24 kan merek terkenal, banyak cabangnya gitu ya. Nah, jadi harus merek yang kuat biar gampang dikenal gitu. Jadi waralaba biasanya melibatkan merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik di pasar. Ya, siapa yang nggak kenal KFC? Siapa yang nggak kenal di McDonald's? Walaupun mungkin rasanya beda ya. Kalau misalnya saya cobain ke McDonald's di yang terdekat aja di Singapura, itu mereka nggak ada pakai nasi, tapi kalau di Indonesia kan ada nasi gitu ya, sama di Hong Kong juga, kayaknya mereka hanya fokus di ayam sama di burger, tapi sama ini ya, sama kentang goreng, tapi nasinya nggak ada. Nah kalau kayak KFC gitu ya, ada di beberapa negara saya cobain, malah mereka ada versi yang pakai kari gitu ya, macam-macam. Jadi rasanya lucu-lucu gitu ya. Di Indonesia mereka ada pakai saus sambal. Kalau di luar di beberapa negara yang saya coba itu mereka nggak punya saus sambal gitu. Jadi si franchisornya menetapkan, wah kalau di Indonesia kayaknya orang Indonesia ini suka ada yang spicy, ada yang perlu pakai saus sambal, kemudian harus pakai nasi, kalau nggak pakai nasi nggak kenyang gitu ya. Nah jadi memang mereka menetapkan dan disesuaikan dengan negara masing-masing. Kemudian sistem yang teruji ya pasti
ketika franchiser memberikan izin kepada pihak lain untuk membuat bisnis serupa, pasti secara sistem mereka sudah berjalan, dibuktikan misalnya KFC ya, dibuktikan sudah puluhan tahun mengembangkan sistem KFC dan di beberapa negara dan berhasil. Jadi kalau misalnya kita lihat franchise yang baru dan sistemnya belum berhasil dan kita mau menjalankan bisnis franchise tersebut, ya hati-hati gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, karakteristik waralaba adalah dukungan yang berkelanjutan. Jadi si franchisor itu memberikan dukungan kepada franchisee dalam berbagai aspek seperti pelatihan, pemasaran, dan manajemen. Ini pasti ya. Jadi kalau kita misalnya si Axel tadi baru mau membuka cabang bisnis franchise tapi belum punya pengalaman, dan dengan adanya waralaba ini kita diberikan sistem pelatihan, pemasaran, manajemen, sistem keuangan ya yang rapi sehingga kita mengerti bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Tidak serta-merta hanya modal aja, tapi juga bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Kemudian kontrak yang mengikat. Jadi antara franchisor dan franchisee itu dibentuk atau diatur dalam suatu kontrak kerja yang mengikat. Misalnya aturannya adalah si franchisee harus menyetor biaya awal 500 juta. Per bulan dari hasil keuntungan harus membayar 25% misalnya, dan lain sebagainya. Dan setiap kerjasama franchise ini biasanya macam-macam ya, dari pengalaman saya. Ada juga waktu itu saya yang BB Selamat ya, kontraknya juga dari awal ya, waktu itu harus bayar 300 juta, kemudian per bulan harus membayar royalty fee-nya misalnya, macam-macam. Jadi memang ada macam-macam ya. Jadi terkait Indomaret, Alfamaret, mungkin kita menyetor misalnya, kalau Alfamaret itu pernah saya tanyakan ke Alfamart, itu mereka ada yang pakai 350 juta, ada 500 juta, tergantung tempat rukonya sama raknya. Semakin banyak raknya, semakin mahal. Kemudian selanjutnya nanti mereka, karena manajemen dari mereka, produk dari mereka, sistem dan dari mereka semuanya, nanti kita setiap 3 bulan sekali nanti dirapel pendapatan 3 bulanan berapa gitu ya, atau ada yang sebulan sekali ada. Jadi ada yang memang franchise penuh dikelola oleh mereka, ada juga yang dikelola oleh kita sepenuhnya, kita mendapatkan pengawasan, kontrol ya, sistem, sehingga tetap standarisasinya sama dengan pihak franchisor. Nah ini contohnya jenis-jenis waralaba. Sebelah kiri mungkin teman-teman nggak asing ya. Ada Alfamaret, Indomaret, Esteller, 77, Martabak Alim ya, ada Burger Klenger ya, Rocket Chicken, kebab Turki, Piramiza ya, bakso Malang, Kota Cak Eko, Tacos, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada terkenal di sekitar kita yang mungkin sekiranya sudah ada di setiap provinsi, bahkan di setiap mall-mall yang bagus sudah tersedia. Nah, berdasarkan produk yang ditawarkan, jenis waralaba itu yang pertama ada waralaba produk. Produk franchise ini biasanya menjual produk fisik. Contohnya makanan ya, minuman, kebab Turki misalnya ya, teh tarik, teh Indonesia misalnya ya, pakaian atau barang-barang konsumen lainnya, contohnya waralaba cepat saji, fast food ini ya, KFC, kemudian Hokben, Hokkaido Bento, kemudian Yoshinoya, kemudian apalagi McDonald's ya, toko pakaian atau minimarket, yang tadi ada Alfamart, Indomaret. Kemudian ada juga waralaba berbentuk dan berbisnis di servis atau jasa ya. Ya mungkin teman-teman udah kenal di sekitar kita ya, contohnya waralaba laundry, mungkin teman-teman yang suka laundry coin gitu ya. Oh ini ternyata franchise ya. Salon Joni Andrean misalnya ya. Bimbingan belajar contohnya ya, misalnya English First, Gramedia, apalagi ini Primagama gitu ya. Atau jasa pengiriman jasa misalnya. Ya tadi ada Lion Parcel, Tiki, JNT ya, Si Cepat, Antar Aja, kita bisa apply jadi kemitraan jadi mereka untuk bekerja sama, orang bisa mengirimkan produknya lewat JNT cabang depan kampus Unja Mendalo misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga waralaba gabungan antara produk dan servis. Jadi produknya ada dan servisnya ada ya. Contohnya
restoran yang juga menjual produk makanan kemasan gitu ya, misalnya si KFC ya. Kemudian atau Salon juga yang menjual produk perawatan, Johnny Andrean ya, ada produk penyemir rambutnya ya, ataupun pewarna rambut, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian jenis waralaba berikutnya yang berdasarkan lokasi yang tadi saya jelaskan, ada waralaba mancanegara yang mungkin teman-teman udah kenal di negara manapun ada cabangnya ya, contohnya gerai Starbucks ya, mungkin kita kenal ya, oh di Jambi ada nih di WTC Batanghari misalnya. Ada McDonald's, ada KFC, ada Pizza Hut gitu ya. Kemudian pizza apa waralaba dalam negeri ini, contohnya Indomaret, Alfamaret, CFC, Jeko Donuts and Cafe ya, tadi ada Go Cafe, ada K24 Apotek gitu ya, atau contoh berdasarkan lokasi asal. Kemudian jenis-jenis waralaba berikutnya itu ada yang bentuk kerjasama, ada yang namanya waralaba berdasarkan kerjasama unit tunggal atau single unit, di mana si franchisee ini hanya memiliki satu unit bisnis waralaba, misalnya Pak Gideon cuman hanya memiliki apotek K24 misalnya ya. Kemudian multi unit franchisee memiliki beberapa unit bisnis, misalnya PT Fast Food Indonesia memiliki beberapa lini bisnis, nggak hanya jualan franchise KFC tapi juga memiliki beberapa bisnis yang lain, itu contohnya jadi multi unit. Kemudian area development ya, misalnya franchise ini memiliki hak untuk mengembangkan beberapa unit bisnis waralaba di wilayah tertentu, misalnya Pak Yusuf Kala memiliki Kala Group, salah satu distribusi untuk mobil Toyota di arah Indonesia Timur gitu misalnya ya. Jadi untuk Indonesia Timur dipegang Kala Group, Pak Yusuf Kala gitu ya. Untuk di Jambi misalnya Toyota dikelola oleh Agung Toyota, atau di Honda Arista misalnya, sama kayak di Palembang ataupun di Bengkulu juga sama misalnya. Jadi mereka diberikan tugas untuk mengembangkan di wilayah tertentu. Kemudian master franchise, franchise ini memiliki hak untuk memberikan lisensi waralaba kepada pihak lain di wilayah tertentu. Jadi kita bisa memberikan hak franchise di wilayah-wilayah tertentu yang kita percayakan kepada mitra, suatu mitra yang bekerja sama dan berkontrak dengan kita. Nah ini mungkin contohnya nih ya, contoh mungkin yang teman-teman sering warawiri di Instagramnya, dan teman-teman mungkin suka belanja di sini mungkin ya. Ini udah modal T7 7,3 juta, teman-teman bisa bermitra Pizza Panjang contohnya ya. Nah ini es teh Solo teman-teman dengan modal 3,8 juta, teman-teman bisa jualan es teh ya, kayak es teh Indonesia gitu ya. Kemudian ada Bingsui ini, kemudian teh tarik ya, ini dengan modal 14,5 juta. Kemudian ada es krim Aicha, kemudian apa Bingsui, kemudian ada es krim bisnis cafe.id dan Sixwi ya, macam-macam ya. Jadi teman-teman ada Ciklin juga ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari sini, bahwa teman-teman wah ternyata modal di bawah 5 juta pun juga bisa berbisnis franchise ya. Tapi ya teman-teman harus juga berhati-hati. Nggak semua bisnis franchise itu bisa dijalankan semua ya. Jadi kita sebagai pemilik modal dan yang ingin terjun langsung dalam membuat suatu bisnis franchise itu juga harus melihat apakah bisnis ini diterima. Misalnya, wah di depan kampus Unja kan memang cocok teh Solo ini. Kenapa? Karena harganya cuma 4.000 5.000. Dan di Jambi kan panas gitu ya, mahasiswa yang pulang kuliah ya, kemudian mampir dulu beli es baru pulang ke kosan gitu ya, ini bisa jadi alternatif. Atau misalnya wifi coin laundry misalnya ya, wah di depan kampus Unja belum ada wifi coin nih, bisa kita coba. Nah jadi banyak hal yang bisa kita pelajari sesuai dengan opportunity di wilayah tersebut, dan kita bisa membaca, wah ini bagus nih, kita bisa buka. Kalau sekiranya teman-teman bisa buat studi kelayakan ya, hitung-hitungannya, modal misalnya membuka cabang ya, sewa tempat, karyawan, kemudian membuka izinnya ya, misalnya 100 juta. Dengan modal 100 juta itu kita bisa break even point-nya kapan, balik modalnya kapan, pendapatan per bulannya berapa gitu. Jadi memang benar-benar harus kita buat dengan baik, karena ini menyangkut uang yang kita investasikan di sana.
Nah, jenis waralaba berikutnya itu berdasarkan industri ya. Tadi ada waralaba makanan dan minuman. Contohnya mungkin di sekitar kita, ada Martabak Alim, Kebab Turki, ya, KFC, McDonald's. Ada juga waralaba retail yang mungkin seperti Alfamart, Indomaret, ya, pakaian, ada Sport Station, buku, Gramedia, misalnya elektronik, ya. Kemudian ada waralaba jasa ya seperti laundry ya, wifi coin, misalnya salon, Johnny Andrean atau misalnya bimbingan belajar ya tadi Ganesha Operation, Primagama, English First misalnya ya. Waralaba pendidikan ya ada sekolah juga Al Azhar misalnya ya. Kemudian waralaba kesehatan tadi ya, klinik, apotik ya, Apotika 24, pusat kebugaran gitu ya, klinik, ya rumah sakit Siloam dan lain sebagainya banyak. Jadi ada banyak yang berdasarkan masing-masing industri. Namun ada beberapa juga industri itu mereka tidak mau memberikan franchise ya. Perusahaan-perusahaan yang besar kategorinya ya mungkin mereka nggak akan mau memberikan izin franchise. Jadi mereka membangun bisnisnya sendiri di berdasarkan wilayah masing-masing gitu ya. Jadi memang saya lihat memang nggak semua perusahaan memberikan izin franchise karena mungkin mereka khawatir ke depannya apakah bisnis dan standarisasi yang ditetapkan mereka bisa berjalan sehingga mereka menetapkan kita harus mengelola secara langsung seperti itu. Nah, sejarah waralaba di dunia ya bahwa konsep waralaba modern pertama kali di US ya di Amerika pada akhir abad ke-19 di mana ide ini bahwa penguasa saat itu memberikan hak khusus kepada individu untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Kamu memegang wilayah timur, kamu memegang wilayah selatan, utara, barat gitu ya. Jadi penguasanya waktu itu memberikan hak khusus kepada individu atau kelompok. Kemudian tahun 1850-an, Isaac Singer, pendiri perusahaan mesin jahit Singer, itu menggunakan sistem waralaba untuk memperluas jaringan distribusinya. Jadi si Singer ini memberikan hak distributor independen untuk menjual mesinnya dengan mendapatkan komisi tertentu. Jadi kalau teman-teman tahu mesin jahit, yang paling banyak mungkin merek Singer. Nah ini mereka lah pelopor sistem waralaba di Amerika. Kemudian di abad ke-20 mulai banyak nih ya, banyak gerai makanan, minuman ya, perusahaan seperti McDonald's, KFC, Coca-Cola menggunakan sistem waralaba untuk memperluas bisnis mereka secara nasional ataupun internasional hingga saat ini kita kenal banyak sekali ya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perkembangan waralaba atau franchise ini ya dari tahun 70-an ditandai dengan masuknya waralaba KFC ya, Kentucky Fried Chicken pada awalnya, dan awalnya mereka memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Namun kemudian muncullah ya dan ini menjadi salah satu bisnis yang populer, bahkan ya kayak artis-artis Arif Muhammad membuka rumah makan Payakumbuh gitu ya. Artis-artis membuat butik ya, Ria Miranda misalnya, kemudian siapa Jasia Sungkar gitu ya, membuat mungkin cewek yang ngerti ya, jilbab gitu ya, button scarf gitu ya, kemudian banyak ya waralaba pakaian, butik, makanan, retail hingga jasa seperti itu. Alfamart, Indomaret, Roka Chicken dan macam-macam. Nah, kita saat ini teman-teman belajar di kampus Universitas Jambi tentunya pasti akan menganalisa, wah bisnis apa nih sebenarnya yang cocok. Misalnya saya berasal dari teman-teman misalnya ya, wah saya berasal dari Sarolangun nih. Di Sarolangun ini kayaknya nggak ada nih kebab Turki. Ternyata kebab Turki juga modalnya di bawah 20 juta, kayaknya masih di ACC nih sama orang tua kalau saya buka cabang di sini. Saya coba deh ajukan gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa poin yang mungkin teman-teman harus pelajari sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan menjalin kemitraan ke salah satu franchisor ya, seperti itu. Faktor yang pertama adalah modal yang dimiliki. Jadi teman-teman juga harus melihat juga permodalan kita. Kalau memang kita modalnya di bawah 100 juta ya kita harus melihat. Karena kita harus mempertimbangkan sewa tempat, 3 bulan, 6 bulan ke depan kita harus punya napas panjang dalam artian uang
untuk menjalankan operasional, karena pasti 6 bulan itu sebagai pengalaman saya, biasanya cobaan menjalankan bisnis itu 3 bulan pertama, usahanya ramai atau enggak, 6 bulan bisa bertahan itu hebat, 1 tahun itu hebat, bagus, 3 tahun luar biasa, 5 tahun ke atas itu istimewa. Jadi ketika kita bisa menjalankan 3 bulan, 6 bulan, bisa bertahan dan napasnya panjang, dan itu juga kita harus menyiapkan dana-dana darurat. Nggak hanya, wah saya punya uang 10 juta, saya mau habiskan untuk membeli franchise ini, tapi kita nggak mikirin sewa tempat, karyawan, tiba-tiba usahanya butuh iklan, promosi, dan lain sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Jadi modal itu harus benar-benar jadi pertimbangan utama. Kemudian minat dan keahlian ya. Jadi teman-teman juga misalnya nih si Delia tadi ya sukanya misalnya kesehatan misalnya ya. Ya kita silakan teman-teman bisa sesuatu yang disukai. Misalnya si Aksal tadi sukanya misal otomotif ya atau kuliner ya. Ya kita harus benar-benar melihat dan sesuatu yang kita sukai. Kayak saya nih ya, saya suka kuliner bebek, makanya dari awal pada saat saya mulai bisnis salah satunya adalah kuliner bebek gitu ya. Karena saya pengen buat bisnis bebek selamat karena saya suka banget dulu makan bebek selamat, itu salah satu contoh gitu ya. Kemudian target pasar, jadi kita juga harus tahu nih, misalnya tadi ya Aksal dari Sarolangun, Pak kayaknya di Sarolangun ini nggak ada yang namanya kebab Turki, sedangkan di sini kayaknya bagus nih Pak, kita jualan kebab Turki, boleh silakan ya. Jadi memang kita harus tahu target pasarnya. Pak di depan kampus Unja ini nggak ada laundry loh. Kayaknya kita bisa coba, sedangkan banyak mahasiswa di sini. Ini peluang buat kita, gitu ya. Jadi kita harus tahu target yang akan kita tuju. Selanjutnya reputasi. Jangan juga kita membeli franchise yang nggak dikenal-kenal banget ya. Jadi harus kita kenal track recordnya, cabangnya sudah berapa, sehingga kita bisa mengembangkan franchise itu karena udah dikenal oleh banyak orang. Oke, teman-teman semua, mungkin itu ya materi untuk hari ini. Nanti kedepannya kita akan lebih dalam lagi zooming untuk bisnis franchise. Jadi saya sudah sedikit banyak tadi menjelaskan ya bagaimana jenis-jenis waralaba yang harapannya bisa membuka cakrawala teman-teman pada saat nanti siap nggak siap mau masuk ke dunia bisnis. Teman-teman bisa memilih apakah saya setelah lulus membangun bisnis sendiri, nama sendiri, Aksal Cafe Shop, Delia Bakery and Cafe, ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan mimpinya, mau membangun bisnis lewat kemitraan franchise tanpa harus mempromosikan lebih lagi, tapi teman-teman harus mengeluarkan modal lebih besar atau membangun bisnis dari nol. Itu kita persilahkan ke teman-teman. Tapi pengalaman saya, menurut saya pribadi ya, semuanya ada plus minus. Nanti minggu depan saya akan coba jelaskan keuntungan dan kerugian dari berbisnis ketika menjalankan bisnis franchise seperti itu. Oke, untuk tugas minggu depan, link tugasnya di link tugas yang sama. Nanti materi ini saya akan share PDF-nya di WA grup kelas. Minggu depan tugasnya paling lambat di hari Rabu 19 Februari. Rabu depan itu berarti tanggal 27 ya. Saya perbaiki. Tugasnya di Rabu depan sehari sebelum perkuliahan ya, jam 5 sore. Kemudian tugasnya adalah membuat profil bisnis waralaba minimal 2 per kategori jenis waralaba ya. Jadi totalnya ada 10 profil. Jadi misalnya nih, yang pertama waralaba makanan dan minuman. Ini adalah jenis waralaba yang paling umum. Jadi teman-teman cari bisnis franchise makanan dan minuman, apa nama produknya ya. Ini kan ada 10 profil. Ini ada 5 jenis waralaba berdasarkan industri. Ada berdasarkan waralaba retail, jasa, makanan minuman, pendidikan, kesehatan. Silakan dicari, kemudian dibuat profilnya, dibuat ini aja, 1 PowerPoint, 1 profil waralaba ya. Misalnya tadi makanan minuman ada Rocket Chicken atau KFC atau McDonald's, silakan buat profilnya, sejarahnya, produknya apa, juga dicantumkan ya. Kalau mau membuat franchise tersebut kira-kira modalnya berapa gitu ya, dicari informasinya di internet banyak. Kemudian setiap jenis industri ini 2, jadi ada 10.
Kemudian setelah dibuat dalam bentuk PowerPoint dijelaskan seperti biasa di YouTube ya, di video nanti di-upload di YouTube ya, biar teman-teman bisa mendalami lebih dalam, melatih komunikasi juga dan melatih kemampuan editing video. Kemudian siapkan materi PowerPoint dan presentasikan di kelas minggu depan. Ini bagiannya Rika Nurjihan dan Agung Saputra ya. Jadi silakan disiapkan untuk minggu depan dan harus ready. Jadi pada saat saya sebut namanya langsung present. Ini contohnya kayak biasa. Jadi buatkan slide presentasinya, satu profil waralaba satu slide, jadi ada 10 slide. Silakan ya dijelaskan yang detail, logonya, produknya di capture juga mungkin ya, dimasukkan ya. Sudah ada berapa cabang, karyawannya siapa, ownernya siapa, kemudian berapa modal untuk mengajukan kerjasama kemitraan gitu ya. Jadi teman-teman silakan buat dan bisa mulai mengetahui banyak model bisnis franchise dan sejarahnya, profilnya, modalnya, karyawannya, pengembangan seperti apa dan macam-macam seperti itu. Oke, untuk hari ini saya pikir cukup. Sebelum absen, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas materi hari ini. Saya akan senang sekali. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak, saya senang sekali nih untuk mau belajar franchise. Kira-kira pengalaman Bapak gimana? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya coba ini ya, saya coba absen dulu 5 menit sebelum kita tutup. Bentar, saya buka. Oke, oke, saya coba. Oke, oke, teman-teman semua, silakan untuk. Izin Pak bertanya Pak. Oh, boleh, silakan. Eh, Siapa ini namanya? Gani Akbar Pak. Oke, Gani. Oke, Gani, silakan Gani. Tentang tugas ini Pak. Jadi satu slide PPT itu satu maralaba ya Pak. Boleh. Jadi biasanya kan kita menjelaskan profilnya waralaba itu kalau misalnya cuman setengah slide kan pasti sedikit. Tapi minimal saya minta satu slide. Jadi satu slide itu profilnya, mungkin ada logonya, perusahaannya, mungkin ada gambar pendirinya. Terus item berikutnya mungkin teman-teman buat 5 item atau 10 item per masing-masing, nama perusahaannya apa, modalnya kalau kita mau ngajukan franchise ini berapa, sejarahnya berdiri tahun berapa, siapa pendirinya, mungkin logo-logonya, terus gambar produknya gitu ya. Jadi biar lebih gampang dan mudah, coba dibuat satu slide, satu profil franchise. Jadi kalau misalnya tadi kan ada 5 jenis kan, 5 jenis usaha. Jadi misalnya yang makanan minuman 2 franchise, yang apa namanya service tadi 2 franchise gitu ya. Silakan dibuat seperti itu. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Berarti totalnya itu 10 slide PPT ya Pak? Iya 10 slide berarti 10 slide. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Ya, jadi kan tadi saya jelaskan lagi ya. Yang ini oke. Nah, tadi kan ini ya, jadi teman-teman, nah ini ya kan ini ada 5 nih, ada waralaba makanan minuman, 2 slide, 2 franchise, satu franchise-nya 1 slide, jadi 2 slide. Waralaba retail ini misalnya Alfamart Indomaret ya, misalnya 2 franchise berarti 2 slide. Jadi yang jasa misalnya ya laundry atau salon gitu ya, 2 franchise berarti 2 slide. Kayak gitu aja. Pendidikan ada yang apa Primagama, Ganesha Operation, English First dan macam-macam, kesehatan, apotek dan lain-lain ya. Jadi ini ada 5 jenis usaha, masing-masing usahanya 2 franchise waralaba. Jadi bisa ada 10 slide berarti ya. Silahkan dibuat biar gampang jelasinya. Terima kasih Pak. Ada yang lain tadi siapa? Niki ya? Niki, mungkin ada yang mau ditanya Niki? Niki, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, baik, langsung saya lanjutkan ya. Mungkin tugasnya udah ngerti ya. Tapi kalau misalnya teman-teman Pak, saya mau buat masing-masing
di masing-masing jenis di satu slide ya, tapi lengkap dan rapi dibuatnya ya silahkan. Jadi cuma 5 slide aja untuk 10 profil waralaba ya silahkan. Tapi kalau menurut saya lebih baik satu slide, jadi lebih lengkap kita masukin, ada fotonya, profilnya, ownernya misalnya ya, ada logonya gitu, lebih bagus lagi ya, seperti itu. Dibuat selengkap mungkin. Oke, saya absen dulu 5 menit karena udah jam 17.37, teman-teman juga mungkin mau istirahat juga. Oke, saya coba absen dulu sebelum saya tutup. Nah, tugasnya diupload di link ini. Untuk tugasnya paling lama deadline-nya tanggal 26 Februari jam 17.00 ya, nanti jam 17 saya akan kunci. Oke, pertemuan hari ini tanggal 20 Februari, absen yang pertama Muhammad Akshol Zarib, ada? Hadir, Pak. Kemudian Niki. Hadir, Pak. Ini bener ya, Niki Kristiani Gulo ya? Iya, Pak. Oh, lucu namanya, bagus ini Gulo. Saka Rizky. Hadir, Pak. Yongsi Parasian Manulang. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Desi Ratnasari, ada? Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Mustika Sari. Hadir, Pak. Afrozi Ubay. Hadir, Pak. Elia. Hadir. Elia Sakina, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Oke, Rosa Okto. Hadir, Pak. Rosa Okto. Hadir, Pak. Oh, itu cewek atau cowok ini? Cewek, Pak. Sorry. Maaf. Rosmayani Pasaribu. Alpa ya. Ariski, ada? Hadir, Pak. Siapa tadi? Rosmayani ya? Pak. Hadir, Pak. Oke, Musa. Hadir, Pak. Oke. Musa rajin open cam ya. Tadi saya sampling juga hari ini ada 3 orang yang nggak buka kamera. Dwi Triwayuni, ada? Hadir, Pak. Oke, Zuria Fairunisa. Hadir, Pak. Gani Akbar. Hadir, Pak. Husna. Hadir, Pak. Helita Borusitorus. Pak. Ingrid. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Rika Alpa ya. Terakhir Jayanti, ada? Hadir, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya pikir cukup untuk tugas dan materi nanti akan saya share. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Please, yang selama kegiatan perkuliahan wajib on cam. Saya akan sampling, sesekali akan cek dan akan randomly catat dan menjadi catatan buat saya untuk keaktifan di kelas. Jadi mohon untuk open cam. Kalau kegiatan perkuliahan ini saya usahakan 1 jam aja tapi efektif. Dan teman-teman please hadir tepat waktu, dan absensi juga saya lakukan di akhir. Kalau nanti muncul, Pak kok saya nggak ada absen ya, mungkin pas saya mention teman-teman nggak jawab. Saya pikir cukup teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sore, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak.